Jadi teman-teman, eh, siapa di sini yang suka nonton? Gak usah ngacung, itu aib ya. Di era tahun 1990-an ada seorang bintang playboy, namanya adalah Anna Nicole Smith, cantik banget. Dan ya, spek orang yang menjual foto dan video tubuhnya di halayak umum lah. Pokoknya mah speknya gitu, cantik banget orangnya. Di tahun 1994, dia tuh menikah dengan seorang pengusaha kaya namanya Howard Marshall yang usianya adalah 87 tahun. Smith, Anna Nicole Smith itu usianya 26 tahun. Menikah dengan orang 87 tahun. Dan bukan hanya usianya yang 87 tahun, mukanya jelek banget. Bukan ngerendahin ya, orang dia aja bilang muka saya itu jelek. Mukanya jelek, badannya kecil, lebih kecil daripada istrinya. Kemudian sudah bongkok, sakit-sakitan, usia 87 tahun, hampir mati. Tapi dia menikah dengan seorang cover majalah dewasa, Playboy, Anna Nicole Smith itu. Nah, siapa kira-kira yang di-prank di situ? Orang-orang mengira bahwa Anna Nicole Smith itu memang tidak mencintai suaminya. Dia hanya ingin menguasai harta warisannya. Karena kayaknya umurnya udah pendek. Emang udah sakit-sakitan, kulitnya aja udah bintik-bintik gitu, udah hampir mati gitu. Tapi dia justru malah nikah. Nah, dan benar 1 tahun setelah pernikahan, Howard Marshall meninggal dunia. Dan ketika harta warisan dibacakan, ternyata Anna Nicole Smith tidak dapat warisan sama sekali. Padahal harta warisan yang dia incer itu sekitar 2 miliar dolar. Tapi gak dapat sama sekali. Lah kenapa gak dapat sama sekali? Ternyata yang di prank itu adalah si ceweknya, si Anna Nicole Smith-nya itu. Sedangkan si Howard-nya itu justru dalam bayangannya itu adalah menjelang akhir hayatnya dia pengen menikmati perempuan paling seksi di dunia. Dan karena itu dia ngajakin nikah sama si perempuan itu. Dia tahu bahwa hartanya memang lagi diincar. Makanya kemudian dia bikin surat wasiat bahwa si istrinya itu sama sekali tidak dapat harta warisan. Dan yang paling mengesalkan dari itu semua adalah Anna Nicole Smith kemudian marah-marah. Dia kemudian nuntut ke pengadilan, dia memperjuangkan harta warisan suaminya. Karena saya kan istrinya, saya sah kan. Jadi kalau saya istrinya dan saya sah, maka saya harus mendapatkan harta warisan itu. Tapi pengadilan tidak bisa memberikan karena ada surat wasiat itu. Dan tebak, itu pengadilannya itu mencapai 20 tahun. Pengadilan untuk rebutan harta warisan itu 20 tahun lamanya. Terus-terusan Anna Nicole Smith itu memaksakan bahwa saya harus dapat warisan, saya dapat harta warisan, tapi dia gagal sama sekali. Bahkan usia 20 tahun itu sebenarnya bukan Nicole Smith aja. Dia hanya mampu menuntut itu sampai 15 tahun tuntutan di pengadilan. Sampai akhirnya dia stres sendiri, dia depresi, dia kegendutan gara-gara depresi, dia bangkrut gara-gara harus bayar pengacara, dan dia meninggal gara-gara overdosis, gara-gara depresi. Lalu setelah itu anaknya dari laki-laki yang lain itu memperjuangkan juga sampai 5 tahun. Jadi total pengadilan Amerika Serikat itu 20 tahun untuk memperebutkan harta warisan dan sama sekali tidak dapat. Nah, saya langsung nemu bahwa ada orang di sini yang benar-benar ketawa dengan cerita itu. Anjrit, ini benar-benar maksa banget sampai 20 tahun memperjuangkan harta warisan. Ya kalau harta warisannya 2 miliar dolar ya lumayan. 2 miliar dolar itu berapa kira-kira ya? Berapa? 36 triliun. Nah ya iya, kalau 36 triliun memang harus diperjuangkan. Nah cuman maksudnya adalah kalau kita menganggap bahwa perjuangan Anna Nicole Smith itu dianggap sebagai sesuatu yang receh banget nih orang gitu, maksa banget, kelihatan banget nyari duitnya tuh, nikah sama orang yang jelek, yang bangkotan, yang hampir tua, yang tua, yang penyakitan, hampir mati demi harta, dan kemudian ketika dia nggak dapat harta, dia kemudian memperjuangkan habis-habisan. Tapi pada faktanya adalah hal yang seperti itu justru adalah tuntutan orang di zaman sekarang. Saya harus sampaikan kepada teman-teman semua bahwa itu tuh adalah tuntutan orang zaman sekarang. Misalkan begini, teman-teman ada di sebuah perusahaan,
orang yang paling baik, orang yang paling hebat menurut bos teman-teman itu adalah orang yang paling menghasilkan duit. Itu pasti. Jadi kalau misalkan ada di sebuah perusahaan, siapa di sini yang paling baik, yang paling efisien, yang menghasilkan paling banyak, yang tidak banyak nuntut gaji, yang semuanya itu baik dan buruk umat manusia di zaman sekarang diukur dengan harta, diukur dengan uang. Ada orang yang keren itu adalah yang produktif. Produktif itu apa? Jadi prestasi seseorang diukur dari produktivitas. Produktivitas itu artinya apa? Menghasilkan banyak duit. Jadi semua di dunia modern itu urusannya adalah duit. Ketika ada di antara teman-teman yang menyekolahkan anaknya, alasannya apa? Biar gampang cari kerja. Kenapa? Biar dapat duit. Ada seorang karyawan, saya kerja keras banting tulang demi istri, demi anak, bukan demi duit. Dan dia untuk mensejahterakan anak dan istri itu, ya pakai duit. Jadi segala sesuatu sekarang tuh ujung-ujungnya itu adalah duit. Makanya sekarang para filosof-filosof postmodern itu bercerita bahwa sekarang itu adalah zaman dehumanisasi. Maksudnya adalah kita ketika orang-orang berpikir soal apakah AI akan berpikir secerdas manusia, sekarang pikirannya ganti. Sekarang pikirannya adalah kenapa manusia jadi berpikir seperti AI. Manusia itu baik dan buruk diukurnya pakai duit. Manusia produktif atau tidak diukurnya pakai duit. Manusia berprestasi atau tidak diukurnya tuh pakai duit. Orang kalau misalkan mau jadi kaya raya, bahkan gini, saya tidak mau kaya raya, saya mau hidup tenang. Hidup tenang tuh pakai duit. Karena untuk hidup tenang berarti keluarga semuanya sudah dicukupi uangnya, kemudian kita bisa beli pulau pribadi, kemudian kita bisa bolak-balik ke sana dengan kapal pribadi, dan akhirnya kita bisa hidup tenang di sana. Definisi tenang zaman sekarang pun adalah pakai duit. Sekarang gimana caranya agar kita hidupnya santai? Ya pakai duit juga. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi ini adalah fakta. Jadi kalau teman-teman sekarang cari duit atau seminar untuk kesejahteraan dan sebagainya, itu tuh bukan sesuatu hal yang memalukan. Di tahun 1500 ada perkataan dari seorang filosof terkemuka namanya Machiavelli. Dia mengatakan, para pemimpin dunia, para raja, presiden, perdana menteri tidak boleh mengambil uang dari rakyat. Karena apa? Karena orang lebih lama orang lebih sebentar menangisi kematian ayahnya daripada memperebutkan harta warisannya. Betul kan? Itu tahun 1500-an. Jadi dia bilang tuh kalau ada ayah yang meninggal, masa berkabungnya tuh sehari dua hari beres, tapi rebutan warisannya bisa bertahun-tahun. Nah itu adalah fakta. Jadi walaupun kita diajarin dengan nilai-nilai kemunafikan, saya mohon maaf ya, misalkan harta nggak dibawa mati dan lain sebagainya, tapi banyak di antara itu tuh justru adalah jebakan agar kita diambil duitnya. Ada misalkan ya, ada seorang agamawan. Kita kenal agamawan itu karena dia terkenal. Udahlah, harta mah kan gak akan dibawa mati. Semua yang nempel di kita juga pada akhirnya akan diambil lagi. Jadi tolong bersedekahlah yang banyak ya. Itu cincin, tolong cincin. Karena harta gak dibawa mati. Ingat kan? Begitu kan? Nah, jadi sebenarnya istilah harta tidak dibawa mati itu bukan agar gara-gara kita tuh sadar, tapi agar kita tuh bisa diporotin. Dan saya kenal banyak sekali, bahkan ada misalkan pesantren yang suka minta-minta di YouTube. Kalau saja video ini sampai ke beranda orang baik, maka dia itu kan salah satu dari pesantren yang minta itu digerebek kemarin itu di Bogor kejadiannya, dan ternyata pesantren yang di Bogor itu tuh hanya ngumpulin anak-anak random aja yang yatim piatu, bener yatim piatu random, kemudian disuruh bikin video, nggak diajarin nggak diapa, udah bikin video ya dilepasin lagi sama orang tuanya, terus dipakai ngemis. Nah itu juga ternyata buat duit. Jadi bahkan hal yang kita anggap positif pun sebenarnya ujung-ujungnya adalah gimana caranya supaya memeras duit kalian. Atau misalkan ada pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha itu setiap tahun itu ngerekrut Mario Teguh, ngerekrut Indrawan Nugroho untuk jadi motivator-motivator di kelas-kelas. Kelas kayak gini. Dan itu setiap tahun perusahaan-perusahaan itu menganggarkan uang besar agar motivator-motivator itu ngajarin
Ayo karyawan, kita berjuang habis-habisan, kita bekerja habis-habisan, karena kalau kita bisa menghasilkan uang yang banyak, kita pasti akan bla 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 gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh adalah agar apa? Agar bosnya punya Ferrari baru. Karena semakin produktif kerja dari karyawan, semakin besar keuntungan dari perusahaan. Begitu. Paling-paling karyawan itu cuma dikasih bonus doang. Nah, jadi motivator yang begitu banyaknya seringkali hanya dimanfaatkan untuk memeras tenaga dari karyawannya. Untuk apa? Untuk dapat duit. Karena sekali lagi apa? Karyawan terbaik itu yang mana? Karyawan terbaik itu yang menghasilkan paling banyak duit. Bukan yang paling bermoral, bukan yang paling jujur, bukan yang paling taat agama, tapi menghasilkan banyak duit. Umat beragama yang dianggap paling loyal, paling setia itu yang bagaimana? Yang nyumbangnya paling gede ke ustadznya. Nah, jadi semua sekarang itu saya mohon maaf, ukuran nilai, ukuran seseorang, ukuran moral dan sebagainya itu diukurnya dari seberapa banyak duit yang dia punya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang hanya mau mendengar pada orang-orang yang punya duit. Orang yang gak punya duit itu diabaikan. Saya menemukan fenomena yang seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kita tuh benci kapitalisme. Dalam hal ini kita tuh nggak suka. Tapi pada akhirnya dunia modern itu adalah dunia di mana kita hanya menilai orang dan dinilai oleh orang lain berdasarkan seberapa banyak uang yang bisa kita berikan kepada orang lain. Coba misalkan, saya kan kemarin bikin video. Yang video itu terinspirasi dari apa yang saya katakan di kelas ini. Saya tuh ngomong kayak gini. Kalau teman-teman lagi punya banyak duit, itu insya Allah bahkan orang-orang yang teman-teman SD yang dulu nggak terlalu akrab, tiba-tiba menghubungi, betul kan? Tiba-tiba menghubungi, tiba-tiba pinjam duit, tiba-tiba cuman pengen silaturahim, udah sukses, gini. Tapi begitu baraya jatuh, sok pas jatuh aja. Itu baraya yang, yuk kita silaturahmi, balik jadi, maaf saya nggak ada waktu itu. Istri saya yang ke-15 melahirkan anaknya juga itu 100 ekor gitu. Nah jadi tiba-tiba kita tuh dijauhin hanya gara-gara kita miskin. Begitupun sebaliknya kalau kita lagi kaya tiba-tiba banyak orang yang mendekat. Makanya teman-teman sekarang terpaksa ini mah kita ngukur persahabatan itu juga dari duit. Coba hitung. Siapa di antara teman-teman kita, circle kita, sahabat kita yang tetap ada di situ, baik ketika kita kaya maupun ketika kita miskin. Nah, itulah sahabat kita. Tapi kalau misalkan sahabat kita ada hanya ketika kita kaya, ya nggak ada. Nah, artinya apa? Artinya kita bahkan mengukur persahabatan pun itu dari duit. Coba sekarang ada suami, si istrinya tuh ngeluh terus. Duit butuh ini buat anak susu, buat sekolah, bla 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 bla. Terus si suami itu ngomongnya apa? Istri mah tidak mau bersyukur. Bersyukur atau tidaknya istri diukurnya dari duit. Istri ngeluh ke suami, suami teh jago nyari duit, akhirnya saya yang akhirnya jadi pembantu rumah tangga, akhirnya saya yang harus buka warung, akhirnya saya yang ikut kerja dan lain sebagainya bla bla bla. Padahal saya sebagai istri pengennya mah di rumah aja dimanjain, pengen belanja, pengen shopping, pengen medicure, pedicure, kenapa malah ikut kerja ngebantuin suami. Nah, itu karakteristik suami baik dan buruknya juga diukur dari mana? Duit. Nah, inilah yang akhirnya saya nggak ngajak teman-teman untuk menjadi munafik. Kita akui saja bahwa di zaman sekarang sahabat yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, cucu yang baik, bos yang baik, tetangga yang baik, itu ukurannya adalah duit. Seringkali kita menjadi seperti itu. Nah, makanya biar kita ada di situ tetapi tetap tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak menjahati orang lain, maka kita di sini bikin jaringan. Kemarin itu saya ngobrol dengan seorang pengusaha yang sangat biasa-biasa aja. Nah, dia tuh bilangnya kayak gini. Uang itu mengalir dari kesenjangan. Itu adalah prinsip dari kapitalisme. Uang itu mengalir dari kesenjangan. Jadi, orang yang jago bisnis itu adalah orang yang bisa menciptakan dan atau menemukan kesenjangan. Paham kan?
Gini nih, Cina bisa bikin mobil listrik, Indonesia nggak bisa bikin mobil listrik. Cina bisa, Indonesia nggak bisa, ada kesenjangan di situ. Maka bisa nggak dijadiin bisnis? Bisa. Cina dagang mobil ke Indonesia. Semakin besar kesenjangannya, semakin besar bisnis yang bisa diperoleh. Lionel Messi baru saja datang ke Amerika Serikat untuk menjalani Piala Dunia yang kesekian kalinya. Dan dia bersama Cristiano Ronaldo menjadi salah sedikit dari orang yang mengikuti sesi Piala Dunia berulang kali paling banyak. Nah, dia dibayar mahal, dia dieluk-elukan, dan dia dikasih berbagai privilege, berbagai keuntungan. Kenapa? Karena dia bisa main bola dan penontonnya, para penontonnya yang jumlahnya miliaran itu mereka tidak bisa main bola sebaik Messi. Karena itu Messi bisa main bola seperti itu, yang lain tidak bisa. Kesenjangannya besar, semakin besar kesenjangannya, semakin besar bisnisnya. Kalau kemarin waktu Persib juara di sini, kesenjangannya, kehebatan mengolah bola Messi dengan penontonnya itu gak sejauh antara penontonnya dengan Messi. Beda jauh kan? Karena itu bisnisnya juga beda jauh. Jadi semakin besar kesenjangannya, semakin besar bisnis yang bisa diambilnya. Nah, makanya di awal-awal pertemuan saya tuh ngajak teman-teman untuk bikin kelompok-kelompok kan. Bikin kelompok-kelompok dan kemudian saya paksa teman-teman untuk berkenalan satu sama lain. Betul kan? Kenapa saya ajak teman-teman untuk berkenalan satu sama lain? Saya nyuruh teman-teman untuk save nomor WA kan? Untuk berkenalan satu sama lain untuk apa? Biar apa? Biar teman-teman tuh ngerti, tahu kesenjangan yang bisa dibisniskan. Saya hebat di bidang apa, dia kalah di bidang apa, dia hebat di bidang apa, saya kalah di bidang apa. Kalau sudah ada pemetaan yang seperti itu, maka di situ tuh ada bisnis. Saya jago bikin desain. Yang satu lagi, saya tuh seorang yang seneng gonta-ganti baju. Saya tuh seorang apa itu yang suka gonta-ganti baju teh? Model? Bukan. Hah? Bukan yang dia tuh FOMO sama baju-baju baru, baju-baju keren, baju-baju trendy yang kayak gitu, dia tuh selalu gonta-ganti itu. Hah? Ustadz Teddy. Kok ada Ustadz Teddy? Ya, nah, apapun itu, pokoknya menciptakan kesenjangan yang sebesar-besarnya. Sebab dari situ kita tuh dapat keuntungan. Sekali lagi ya, saya tuh bukan ngajak teman-teman untuk menjadi jahat, untuk menjadi kapitalis dan sebagainya, tapi ini adalah faktanya seperti itu. Jadi pada akhirnya karena persahabatan diukurnya pakai duit, suami istri diukurnya pakai duit, ini kita teman-teman di sini juga, ayo kita sama-sama saling memanfaatkan. Jangan merugikan orang, tapi sama-sama saling memanfaatkan. Di sini tuh banyak orang, sekali lagi ya, yang butuh pekerjaan tuh banyak. Bahkan saya juga butuh karyawan dan butuh pekerjaan. Saya tuh sampai sekarang masih seperti itu. Dan nanti akan ada pembicara berikutnya, seorang pengusaha hotel yang itu juga mungkin membuka lapangan pekerjaan. Dia pengusaha kaya dari Jakarta yang datang jauh-jauh ke sini karena lihat saya punya acara seperti ini dan ikhlas untuk jadi sponsor dan kemudian ngajak teman-teman untuk kerja. Tapi kalau orang kaya ya itu karakteristiknya. Saya ketemu sama orang kaya, begitu banyaknya orang kaya, mereka tuh satu gak mau ngasih duit. Dua, mereka tuh gak mau ngasih pinjem duit. Mereka maunya adalah lu kerja, lu dapat duit. Makanya dia ngasih misalkan kayak tadi mengiming-iming 100 ribu rupiah. Oke, dikasih 100 ribu rupiah, tapi buktikan komitmennya kepada saya. Nah kayak gitu.